Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak sekalian? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Bagi yang sakit kita doakan mudah-mudahan bisa segera sembuh. Baiklah, setelah kalian berdoa, membaca Al-Quran, dan berinfak, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini yang akan membahas iman kepada hari akhir. Pembahasannya tidak menyenangkan ya anak-anak, karena kita akan berbicara tentang kematian, kehancuran, alam kubur yang semuanya tidak menyenangkan. Tetapi kalian harus pahami bahwa itulah kehidupan di dunia. Tidak semuanya itu menggembirakan, menyenangkan. Ada kalanya kita suka, ada kalanya kita duka, ada tawa, ada tangis, ada untung, ada rugi. Itulah kehidupan. Bahkan kita ada suatu saat menjadi tidak ada. Oleh karena itu, mari kita pahami bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya sementara. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita bahas iman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak, kita masuki pelajaran ini, yakni memahami makna iman kepada hari akhir. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, secara cermat, anak-anak dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, menjelaskan macam-macam kiamat, menyebutkan tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda besar maupun tanda-tanda kecil, menyebutkan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Kemudian yang kelima, menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari beriman kepada hari akhir. Inilah tujuan kegiatan pembelajaran hari ini. Langsung saja kita bahas poin per poin. Iman kepada hari akhir, setidaknya kita akan membahas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, termasuk manusia dan jin. Seluruh ciptaan Allah di dunia ini akan dihancurkan dan dimatikan sesuai dengan ketentuannya. Pada peristiwa itu, seluruh manusia yang telah dimatikan Allah akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Jadi harus hati-hati, karena kelak kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Jadi kesimpulannya, iman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia yang kita tempati ini akan berakhir dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jadi dunia ini hanyalah sementara anak-anak. Tempat yang abadi adalah akhirat. Manusia yang cerdas, manusia yang bijaksana adalah manusia yang mau memperhatikan akhiratnya. Jadi bukan hanya untuk kehidupan di dunia saja. Ad-dunya majra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah ladangnya akhirat.
Karena ini ladang, maka kita harus menanaminya dengan tanaman berkualitas agar kelak di akhirat kita bisa memanennya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita memahami pengertian, kita lihat dalil-dalil tentang hari akhir. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kuburnya. Anak-anak perhatikan, mungkin saudara kita, kakek kita, orang tua kita yang sudah berada di alam kubur sana sudah berapa tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, mungkin sudah lebih lama, bahkan manusia yang pertama meninggal pun masih berada di alam kubur. Jadi akhirat ini belum dimulai, semuanya masih berada di alam barzah setelah manusia hidup di dunia, menunggu datangnya kiamat anak-anak. Dan ingat bahwa kiamat itu adalah pasti, dan bahwasanya kehidupan akhirat itu juga akan dimulai setelah datangnya kiamat. Nah, kita lanjutkan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari itu ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itulah yang sangat keras. Ini dari Al-Hajj ayat 1-2. Jadi begitu dahsyatnya anak-anak sekalian. Begitu dahsyatnya kegoncangan itu. Kalau gempa bumi saja kita sudah berhamburan, kita ketakutan, panik luar biasa. Dan ini sampai-sampai semua wanita yang hamil itu gugur, baik itu hamilnya sudah 7 bulan, 4 bulan, maupun 10 hari atau beberapa hari saja. Semuanya akan berguguran. Inilah tanda-tandanya bahwa kiamat itu begitu dahsyat dan mengerikan. Mudah-mudahan kita tidak mengalaminya ya anak-anak. Tapi kalau kita mengalaminya berarti kita hidup di akhir zaman ini. Nauzubillah. Padahal kalau sudah hidup di akhir zaman berarti akhlak perilaku manusia pada zaman itu begitu buruknya sehingga seolah-olah bumi ini sudah tidak mau ditempatinya. Kalau itu terjadi berarti kita itu makhluk yang paling buruk karena mengalami kiamat. Oke anak-anak, ini ada beberapa dalil yang bisa anak-anak cari dalam Al-Quran kalian. Surat An-Naml ayat 87, surat Az-Zalzalah ayat 1-2 dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini, bisa dicari nanti di dalam Quran kalian. Ini sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhir. Tapi ini Pak Darmawan cuma menuliskan beberapa referensi yang bisa kalian cari. Ini tanda-tanda cerita-cerita peristiwa-peristiwa terjadinya kiamat. Baik, kita kembali. Setelah kalian memahami pengertian hari akhir, dalil-dalil tentang hari akhir, sekarang kita lihat pembagian hari akhir. Nah, anak-anak mungkin sudah hafal sekali ini. Kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, kita lihat dulu yang kiamat sugro. Disebut kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kerusakan atau kehancuran sesuatu yang terjadi pada sebagian dari alam ini. Contoh,
meninggalnya manusia. Ada di antara anak-anak yang keluarganya, kakeknya, saudaranya sudah meninggal, berarti itu sudah mengalami kiamat, tapi kiamatnya sughra. Terjadinya gempa bumi, ini akhir-akhir ini sering terjadi gempa bumi. Entah di mana pusatnya, di lautan ataupun di daratan, yang kita rasakan itu adalah kiamat sughra. Termasuk yang sudah berdampak, ada yang roboh, ada yang berantakan di mana-mana. Itu juga masih kategori kiamat sughra. Ada gunung meletus sampai menghancurkan beberapa bangunan rumah dan menelan banyak jiwa. Itu juga belum disebut kiamat kubro, masih kiamat sughra, kiamat kecil. Karena belum semuanya. Banjir bandang, bencana tsunami, dan lain-lain. Ini adalah kiamat sughra. Nah, kemudian kiamat kubra. Nah, disebut juga dengan kiamat besar, yakni terjadinya kehancuran alam dunia secara total, menyeluruh, sehingga tak tersisa satu makhluk pun yang hidup di dunia ini, kecuali atas izin Allah. Waktu terjadinya kiamat ini tidak diketahui oleh siapapun. Nabi Muhammad SAW saja juga tidak diberitahu kapan peristiwa kiamat itu terjadi. Tetapi di dalam kitab suci disebutkan bahwa itu pasti terjadi. Jadi masih misteri. Seandainya ada orang mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu adalah bohong anak-anak. Kalau istilah sekarang hoax. Nah, jadi tidak mungkin orang itu mengatakan, apalagi orang yang jauh, orang yang tidak dekat kepada Allah bisa mengatakan bahwa kiamat itu terjadi tanggal sekian, bulan sekian. Itu sama sekali adalah penipuan, bohong anak-anak. Setiap orang muslim harus mempercayai bahwa kiamat itu akan terjadi. Diawali oleh tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil sebagai pertanda musnahnya seluruh alam semesta. Tiupan yang kedua sebagai pertanda bahwa manusia itu dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk menerima pengadilan dari Rabb-nya. Jadi kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi kita bisa melihat, apalagi melihat secara langsung kiamat kubro. Mana bisa, karena dia adalah pelaku dan peristiwa sekaligus korbannya. Mudah-mudahan kita terhindar dari kiamat yang demikian ya anak-anak sekalian. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yakni tanda-tanda hari akhir. Oke, tanda-tanda kiamat ada dua. Yang pertama tanda-tanda kecil, dan yang kedua adalah tanda-tanda besar. Kita perhatikan beberapa anak-anak. Adanya zaman, ini yang pertama. Adanya zaman di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Al-Quran tinggal sebagai tulisan saja. Tidak ada yang mengamalkannya. Alhamdulillah anak-anak masih rajin baca Al-Quran ya. Habis maghrib atau habis isya atau setelah subuh. Yang penting dalam satu hari itu ada membaca Al-Qurannya. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita orang muslim sudah tidak membaca Al-Quran, terus siapa yang akan mengabadikan Al-Quran itu? Apa ingin kiamat segera terjadi? Nah, jadi anak-anak sekalian tetap rajin membaca Al-Quran. Subhanallah, alhamdulillah yang sudah hafal juz 30, 5 juz dan seterusnya. Masya Allah, ini berarti menandakan kiamat masih jauh. Kemudian yang kedua, banyak masjid yang terlantar, tidak ada yang beribadah dan berzikir di dalamnya. Coba anak-anak perhatikan sekarang masjid-masjid banyak didirikan. Bahkan di tingkat RT pun sudah didirikan masjid. Kelurahan ada, desa ada. Lihat jamaahnya anak-anak.
Banyak enggak? Banyak yang berangkat beribadah sholat atau tidak? Banyak yang tidak berangkat ke masjid. Padahal mereka itu juga ikut berinfak, berwakaf, membayar, mendirikan masjid, tapi tidak memakmurkan masjid. Terus buat apa masjid didirikan? Kasihan masjid terlantar. Kalau sudah sampai seperti itu, berarti tanda-tanda kiamat kecil ini sudah merata di mana-mana. Untuk itu anak-anak, mari kita makmurkan masjid. Hanya kita orang-orang yang beriman yang mendirikan masjid, yang mendirikan dan memakmurkan masjid. Ayo kita isi masjid kita makmurkan masjid kita anak-anak. Dengan beribadah, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu agama tidak dianggap penting dan akhirnya hilang. Nah, coba kalau ilmu agama sudah tidak dianggap penting, yang penting ilmu matematika, ilmu IPA, PS, politik, dan sebagainya. Kalau ilmu agama sudah diabaikan, berarti sudah ada tanda-tanda kiamatnya ini. Tapi syukur alhamdulillah anak-anak semua masih semangat untuk belajar agama. Hendaklah agama itu selalu kita pegangi sampai akhir hayat kita, sampai anak cucu kita harus kita bekali dengan iman dan takwa, dengan agama anak-anak. Berikutnya, maraknya miras, khamr, dan bahkan menganggapnya halal. Nah, negara sudah membolehkan, melegalkan. Kalau sudah seperti itu, aduh, ini kiamat sudah dekat benar ini. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Sudah terbukti. Fitnah banyak menyebar di masyarakat. Riba menjadi hal yang biasa. Kemungkaran dan kemaksiatan terus merajalela. Merebaknya perzinaan. Nah, jika budak wanita telah melahirkan tuannya karena perbuatan durhaka dari anak-anak sehingga memperlakukan ibunya seperti budak. Ada enggak yang seperti ini ya anak-anak? Ada. Astagfirullahaladzim. Ibunya sudah diperlakukan seperti budak. Astagfirullah, ini tanda-tanda kiamat benar-benar sudah dekat anak-anak. Anak-anak sudah siap mengalami kiamat? Sudah siap? Masya Allah. Apa yang kalian siapkan untuk akhirat? Nah, kita lanjut. Banyak orang memuliakan orang kaya dan menelantarkan anak yatim, fakir dan miskin. Kalau ada orang kaya, banyak orang yang mendekat, menganggap saudara. Tapi ketika miskin dia menjauhinya. Itu ya watak manusia kayak begitu ya. Mestinya kalau anak-anak sebagai orang muslim tidak ya. Kaya miskin kita anggap sama. Bahkan yang harus kita perhatikan adalah si yatim, si fakir, si miskin, harus kita perhatikan. Selanjutnya, banyak kebodohan dan diangkatnya ilmu. Jadi kalau orang sudah tidak peduli lagi dengan ilmu, banyak orang bodoh. Bahkan anehnya ini banyak orang bodoh dianggap sebagai orang pintar, dijadikan panutan, tuntunan. Kalau orang bodoh sudah dianggap pimpinan, terus bagaimana dia memegang amanah anak-anak? Sekarang sudah ada enggak ya seperti itu? Kayaknya juga sudah ada. Karena orang bodoh yang dipilih. Banyak orang pintar enggak dipilih jadi pemimpin, tapi orang bodoh yang diangkat jadi pemimpin. Maka kalau sudah seperti itu, kemudian diangkatnya ilmu, pertanda kiamat sudah dekat. Dan berikutnya munculnya wabah taun amwas. Munculnya wabah. Anak-anak sekarang ini apa termasuk taun ya? Munculnya wabah pandemi COVID-19. Sampai hari ini sudah berapa bulan ini? Sudah sekitar 5 bulan, 6 bulan. Belum juga ketemu vaksinnya. Ini jangan-jangan pun hari ini, akhir-akhir ini, zaman ini adalah sudah mendekat tanda-tanda kiamat anak-anak. Astagfirullahaladzim. Baik, inilah tanda-tanda kiamat kecil. Kita lanjutkan kepada tanda-tanda kiamat besar anak-anak. Dalam sebuah hadis
di atas, Rasulullah memberikan tanda-tanda hari kiamat sebagai berikut. Pertama, munculnya kabut dukhan, munculnya dajjal, munculnya dabbah keempat, terbitnya matahari dari barat. Anak-anak melihat matahari kalau terbit dari mana ini? Sudah dari barat atau belum? Kalau ternyata sudah dari barat, sebaiknya nggak usah berangkat sekolah, nggak usah bekerja, karena matahari sudah dari barat, berarti tandanya kiamat sudah tinggal menghitung menit saja ini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ke-6, munculnya Isa bin Maryam, adanya 3 gerhana di timur, adanya gerhana di barat, adanya gerhana di Jazirah Arab, adanya api yang muncul dari Yaman kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Ini bisa kalian lihat ini dari referensinya Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi di kitab Al-Jami'us Shahih ya, halaman 178. Ini tanda-tanda besar, jadi hadisnya anak-anak bisa mencari di sini. Baik, itulah tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil. Ternyata sudah sebagian ini ada anak-anak. Hanya tanda-tanda kiamat besar ini belum. Nah, kalau ini sudah ada, sudah lemas kita ini. Ya, habis kita ini. Baik, tanda-tanda kiamat sudah. Nah, anak-anak sekalian, untuk yang 3, perilaku akhirat, hikmah dan peristiwa akhirat, hikmah dan perilaku, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, nah dari pengertian ini semua, apa yang anak-anak bisa ambil hikmahnya, bisa kalian pelajari. Ya, coba kita lihat uji kompetensinya ya.